mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari legioner semuanya dalam Zoom meeting kita sore atau malam hari. Baik, sebelumnya kami mohon maaf karena tadi sempat terjadi kendala teknis sehingga acara kita terpaksa harus mundur beberapa menit. Kita akan mengawali acara kita pada sore hari ini, yaitu acara pembinaan perwira dewan dan calon perwira dewan maupun presidium sesi yang kedua. Hari ini hari Jumat tanggal 18 Februari tahun 2022. Sekali lagi saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari legioner dari seluruh penjuru tanah air. Semoga pada sore atau malam hari ini kita semuanya mendapatkan rahmat kesehatan dari Tuhan. Kita akan mulai acara kita dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Saudari Nurhayati. Kepada Saudari Nurhayati, kami persilahkan. Terima kasih Saudari Rina. Maaf, saya masih di luar, jadi saya tutup dulu kamera ya. Ya, silakan Bu. Selamat sore, selamat malam Saudari Legioner yang terkasih. Sebelum kita awali sesi pembinaan kedua ini, marilah kita awali dengan doa pembukaan. Mari kita satukan hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, syukur dan terima kasih atas segala berkat, rahmat yang Kau curahkan bagi kami semua legioner yang dapat berkumpul secara virtual pada malam hari ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami semua, khususnya bagi Saudari Hotma sebagai pembicara pada sesi ini, pada para panitia yang mendukung seluruh kegiatan pembinaan ini. Kami juga mohon curahan Roh Kudus-Mu bagi semua peserta pembinaan ini, sehingga kami dapat memahami dengan baik dan hasilnya dapat menggerakkan kami semua untuk memberikan diri kami sebagai perwira dewan ataupun presidium. Semua doa permohonan kami ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaraan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Bunda Maria, Panglima kami, lindungilah dan doakanlah kami anak-anak-Mu yang sedang berkumpul secara virtual ini. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Saudari Hayati yang telah memberikan doa pembukaan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, saya mohon dengan hormat bisa mengganti nama pada Zoom-nya dengan nama Bapak Ibu sekalian, kemudian strip asal kota, supaya kita bisa saling mengenal ya dari mana asal kita. Senang sekali bisa berjumpa melalui pertemuan virtual pada sore atau malam hari ini dari Bapak Ibu dengan Bapak Ibu saudara-saudari dari seluruh penjuru tanah air. Acara ini bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada perwira dan calon perwira dewan dan presidium agar dapat mengelola dan mengembangkan dewan maupun presidiumnya. Kita akan langsung saja mendengarkan penjelasan materi yang akan disampaikan oleh Saudari Hotma selaku Wakil Ketua Senatus Sinar Bunda Karmel Malang. Kepada Saudari Hotma, kami persilahkan.
Selamat sore, selamat malam. Bisa dengar suara saya kah? Bisa. Oh, bisa. Bisa. Maria Ave. Ave Maria. Maria Ave. Ave Maria. Ave Maria. Maria Ave. Ave. Berarti semua masih semangat ya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pertemuan sesi kedua ini ketepatan diberikan kepada saya untuk menyampaikannya. Semoga nanti apa yang saya sampaikan ini semuanya adalah berasal dari Roh Kudus dan semuanya bisa kita jalankan dalam dewan maupun presidium kita. Materi yang diberikan kepada saya adalah tentang pengelolaan dewan, ya, pengelolaan dewan. Nanti untuk materinya akan di share oleh panitia ya. Mungkin kita mulai saja ya, karena waktunya tadi sudah cukup banyak yang hilang tadi ya. Baiklah, saudara-saudariku yang terkasih, sesi kedua ini kita akan masuk pada materi pengelolaan dewan. Next. Nah, kita sebelum masuk ke materi pengelolaan dewan, kita harus tahu dulu yang mana sih yang dinamakan dewan. Dewan Legio Maria itu seperti apa? Ya, jadi di sini ada struktur organisasi Legio Maria, ya. Mulai dari yang tertinggi, ya, Dewan Konsilium, ya, ini cuma ada satu, ya, pusat. Ini Dewan Pusat Konsilium itu ada di Irlandia, ya, Irlandia di Dublin, di kota Dublin. Kemudian ada banyak senatus, ya, ada banyak senatus di negara-negara di seluruh dunia. Jadi Legio Maria itu tidak hanya di Malang, ya, tidak hanya ada di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Nah, di bawah Dewan Konsilium ada yang disebut dengan senatus. Kemudian ada regia, kemudian ada komisium, kemudian ada kuria. Nah, inilah yang disebut sebagai Dewan Legio Maria. Nah, jadi kalau ditanya Dewan Legio Maria itu yang mana saja, berarti mulai dari kuria, komisium, regia, senatus, dan konsilium. Nah, lalu yang presidium ini adalah ujung tombak. Nah, nih, semua dewan ini tidak ada kalau tidak ada presidium. Nah, jadi yang menjadi ujung tombaknya adalah presidium. Karena presidiumnya berkembang, maka dibentuk dewan. Nah, seperti itu. Jadi inilah Dewan Legio Maria. Next. Nah, jadi kalau diperhatikan di sini bahwa konsilium, Dewan Pusat atau Dewan Internasional itu hanya ada satu, seperti yang saya katakan tadi di Dublin, ya, di Irlandia. Kemudian konsilium ini mengasuh senatus, banyak senatus, mengasuh banyak regia, mengasuh komisium, mengasuh kuria, juga mengasuh presidium. Nah, jadi konsilium itu mengasuh senatus, regia, komisium, kuria, dan presidium. Kemudian ada Dewan Nasional, ya. Nah, dulu awal terbentuknya Dewan Nasional di Indonesia itu masih cuma satu, cuma ada Senatus Malang saja. Tetapi karena Senatus Malang itu sangat berkembang, maka dibentuk Senatus Jakarta. Lalu Senatus Malang berkembang lagi ke arah timur, maka dibentuk Senatus Kupang. Jadi Indonesia itu sudah terdiri dari 3 senatus, ya. Nah, senatus itu mengasuh Dewan Regia, mengasuh komisium, mengasuh kuria, juga harus mengasuh presidium. Nah, ini mau menunjukkan bahwa senatus nanti berperan juga sebagai kuria, ya, kuria untuk presidium-presidiumnya.
Nah, kemudian ada Dewan Regia. Dewan Regia ini dikatakan sebagai Dewan Prasenatus, begitu ya. Nanti kalau regianya ini berkembang lagi, bisa dikembangkan menjadi senatus lagi. Nah, di sini bahwa Dewan Regia itu mengasuh Dewan Komisium, mengasuh Dewan Kuria, dan juga mengasuh Presidium. Nah, jadi setiap dewan itu harus punya presidium, syaratnya begitu ya. Lalu ada komisium, Dewan Tingkat Keuskupan, ya. Ini mengasuh kuria, banyak kuria tentunya ya. Kemudian juga mengasuh presidium. Nah, lalu Dewan Kuria ini mengasuh, di sini saya buat 10 presidium. Ini idealnya. Ya, idealnya. Tetapi kalau masih ada yang belum nyampai 10 presidium, ayo berusaha untuk bisa mencapai 10 sampai 12 presidium supaya setiap bulan ada yang bisa laporan tahunan, begitu ya, karena presidium itu laporan tahunan. Nah, kemudian seperti yang saya katakan tadi bahwa ujung tombak dari Legio Maria itu adalah presidium. Kalau kita perhatikan di sini, semua dewan harus punya presidium. Baik. Nah, mungkin sampai sini jelas ya. Oke, next. Nah, bagaimana caranya kalau kita mau membentuk dewan? Ada beberapa yang menghubungi saya, bagaimana ya caranya untuk membentuk sebuah dewan? Nah, untuk Dewan Kuria, ya, nanti ada sedikit khusus ya, maksudnya untuk kuria mungkin lebih mudah begitu ya. Kalau untuk konsilium, untuk komisium itu harus ada izin dari konsilium begitu ya. Nah, apa saja yang harus kita siapkan untuk membentuk sebuah dewan? Nah, yang pertama kita harus ada persetujuan atau izin dari uskup setempat ya. Jadi kita harus misalnya di satu tempat itu belum ada kuria. Jadi kita mau membentuk kuria misalnya ya, izin dulu dengan uskup setempat atau dengan kepikepan setempat ya. Nah, ini kita minta izin bahwa kita mau membentuk sebuah dewan kuria di daerah tersebut dengan memberikan penjelasan bahwa presidium-presidiumnya sangat berkembang. Nah, seperti itu ya. Jadi harus seizin oleh dikatakan sebagai pengurus gereja lah ya, dikatakan di situ ya, atau uskup setempat begitu. Kemudian disupervisi oleh dewan setingkat lebih tinggi. Kalau itu pembentukan dewan kuria baru, misalnya yang akan dibentuk itu anggota dari komisium, maka komisium yang akan melakukan supervisi ke calon dewan baru tersebut, begitu ya. Kalau itu asuhannya regia, berarti regialah yang akan mensupervisi dewan kuria yang akan dibentuk tersebut. Kalau misalnya dewan itu asuhannya senatus, maka senatuslah yang akan mensupervisi calon dewan tersebut. Nah, seperti itu. Lalu perlu diadakan pembinaan supaya nanti kalau sudah terbentuk sebuah dewan, maka dewan itu bisa berjalan dengan baik. Jadi harus diberikan pembinaan, apa saja tugas-tugasnya, apa saja kewajibannya. Nah, itu perlu diadakan pembinaan. Kemudian Senatus merekomendasikan dan mengajukan permohonan kepada Dewan Pusat jika yang dibentuk itu adalah Dewan Komisium sampai Regia atau bahkan Senatus ya. Kalau misalnya mau membentuk sebuah komisium, maka misalnya anggap saja Senatus mau membentuk sebuah komisium di Bali, misalnya ya, di Bali mau dibentuk komisium. Di sana ada 5 kuria misalnya ya, ada 5 kuria. 1 kuria mau ditingkatkan ke jenjang komisium misalnya ya. Nanti Senatus akan menyurati konsilium bahwa di Pulau Bali itu
kurianya sangat berkembang dan kami berencana meningkatkan satu kuria menjadi komisium. Nah, satu kuria yang ditingkatkan inilah nanti yang menjadi komisium, lalu kuria-kuria lainnya bergabung ke komisium yang tadi baru dibentuk. Nah, seperti itu. Itu harus ada izin dari konsilium. Begitu juga dengan kalau kita membentuk regia. Jadi senatus harus menyampaikan ke konsilium. Ya, seperti dulu kita membentuk regia Maumere, membentuk regia Kupang, membentuk regia Semarang, kita izin dulu ke konsilium. Dulu pertama kali pembentukan regia Maumere dari konsilium itu ada yang hadir ke Indonesia untuk melihat dan meresmikan ya Dewan Regia Maumere pada saat itu. Nah, jadi harus ada persetujuan dari Dewan Konsilium untuk tingkat Dewan Komisium, Regia, dan Senatus. Nah, itu. Kemudian untuk berikutnya, untuk berikutnya diresmikan, belum, masih kembali ya, diresmikan pada rapat perdana oleh Dewan setingkat lebih tinggi. Nah, kalau sudah dibina, sudah disetujui oleh konsilium, maka nanti peresmiannya diadakan pada rapat perdananya. Jadi misalnya kita mau bentuk kuria, lalu rapat perdananya setelah disetujui tadi, setelah disahkan oleh senatus, nah disitulah diresmikan atau senatus datang ke dewan tersebut untuk meresmikan Dewan Kuria yang baru tadi atau Dewan Komisium yang baru tadi. Nah, seperti itu. Lalu, Dewan setingkat lebih tinggi memberi SK pengangkatan pada para perwira hanya sekali ya. Jadi, misalnya Dewan Kuria itu baru dibentuk ya, maka senatus itu membuat SK mau menunjukkan bahwa kuria sudah terbentuk, kuria definitif sudah terbentuk di daerah ini. Nah, seperti itu. Atau komisium sudah terbentuk di daerah ini. Nah, jadi SK-nya itu menjadi suatu bukti bahwa sudah sah menjadi komisium definitif atau kuria definitif. Nah, seperti itu. Nah, itu menjadi arsip untuk dewan tersebut. Nah, jika dikukuhkan dalam misa syukur, ini sangat baik sekali. Tetapi jika tidak memungkinkan, nah berarti kehadiran senatus pada saat rapat perdana itu sudah dianggap sah, ya, sudah dianggap sah. Sedangkan untuk misa syukur bisa diminta kepada pastor paroki setempat untuk memberikan berkatnya untuk para perwira dewan maupun semua anggota legioner asuhannya. Begitu untuk pembentukan dewan. Nanti kalau ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan ya. Next. Nah, teknis pembentukan dewan kuria. Nah, ini kalau dewan kuria ya. Yang pertama harus ada pemimpin rohani. Nah, ini nanti pemimpin rohaninya dimintakan SK dari Bapak Uskup setempat ya. Jika merintis dewan baru itu dewan kuria baru di suatu wilayah asuhan, maka yang perlu diperhatikan adalah pertumbuhan presidium di tempat itu, kemudian jarak dan biaya transport untuk mengikuti rapat bulanan dewan. Nah, itu harus diperhitungkan. Jadi kalau masih baru sama sekali belum ada dewan kuria di sana, maka kita lihat dari pertumbuhan presidium yang ada di sana. Kalau misalnya di sana masih ada 5, ya tetapi 5 presidium ini dalam satu wilayah itu nanti bisa kita lihat kemungkinan pertumbuhannya sangat pesat, maka kita mengizinkan membentuk sebuah kuria baru di tempat itu. Nah, walaupun idealnya memang 10 presidium ya, disampaikan oleh konsilium akhir-akhir ini diminta supaya 10 presidium. Tetapi jika memang sangat dibutuhkan satu dewan baru dan bisa mengasuh 5 presidium
dan ada kemungkinan presidium-presidium akan bertumbuh di tempat itu, maka kita masih mengizinkan membentuk dewan baru dengan pertimbangan tadi bahwa kalau presidium-presidium itu kalau mengikuti rapat kuria di tempat asal itu sangat jauh sekali, maka bisa diusulkan sebuah dewan baru di tempat di mana mereka bisa menjangkau, begitu ya. Jadi diperhitungkan juga jarak dan biaya transport ya. Jadi kalau ada dewan kuria bisa melihat atau menjaga sistem dari presidium-presidium itu, maka bisa dibuat atau dibentuk sebuah kuria baru di sana. Lalu ada juga pembentukan kuria baru karena hasil perkembangan pesat dari kuria yang ada. Ya, misalnya kuria ini sudah mengasuh 15 presidium misalnya ya. Sudah mengasuh 15 presidium. Nah, 5 presidiumnya itu jauh-jauh sekali. Nah, misalnya gitu ya. Lalu kemungkinan untuk berkembang itu juga masih memungkinkan sekali ya. Misalnya dibagi menjadi dua kuria misalnya, dilihat dari jumlahnya, kemudian luas wilayahnya, jaraknya dari tempat ke tempat rapat. Nah, itu diperhitungkan sehingga boleh dimekarkan menjadi 2 kuria ya. Nah, walaupun tadi selalu kita ingat bahwa idealnya adalah 10 presidium ya untuk 1 kuria. Tetapi dalam hal misalnya masalah jarak, masalah transportasi, wilayah yang sangat luas, nah itu bisa diupayakan 1 kuria itu dirintis oleh 5 presidium, boleh. Tapi diperhatikan untuk tetap mencapai presidiumnya nanti menjadi 10 presidium supaya kurianya sehat. Next. Nah, bagaimana membentuk sebuah dewan komisium? Kalau yang tadi kan membentuk sebuah dewan kuria, ya. Kalau misalnya mau membentuk komisium itu gimana? Ya, tetap nanti kita harus minta pemimpin rohani, harus ada pemimpin rohani, kemudian diangkat oleh Bapak Uskup setempat ya, di mana komisium itu berada. Nah, untuk pembentukan komisium ini bisa dilihat dari jumlah kuria yang sudah semakin banyak, ya. Jumlah kurianya sudah banyak. Kemudian nanti untuk membentuk komisium yang baru tadi adalah dipilih 1 kuria yang sangat kuat, ya. Misalnya kita anggap saja satu daerah, dianggap aja di sebuah pulau, di situ ada 5 kuria tadi, seperti yang saya kasih contoh, misalnya Pulau Bali punya 5 kuria. Ya, kemudian dari 5 kuria ini kita tingkatkan statusnya menjadi 1 kuria yang kuat, kita tingkatkan statusnya menjadi komisium ya. Nah, otomatis Dewan Kuria ini tadi kan anggap saja Dewan Kuria A yang paling kuat ya. Misalnya Dewan Kuria A paling kuat. Lalu dia memiliki 12 presidium, anggap saja 12 presidium. Nah, kemudian perwiranya kuria ini tadi menjadi perwira komisium, sedangkan presidium asuhannya menjadi presidium asuhannya komisium. Nah, berarti komisium baru ini akan mengasuh 4 kuria tadi BCD ya, BCDE, sedangkan 1 kuria A ini tadi dijadikan menjadi komisium. Maka perwira kurianya sekarang ditingkatkan statusnya menjadi perwira komisium. Sedangkan presidium asuhannya menjadi presidium asuhan komisium. Nah, seperti itu untuk membentuk dewan komisium yang baru. Nah, di sini dikatakan tadi wilayahnya 1 keuskupan, tetapi jika kuria-kurianya sangat berkembang, boleh juga dalam 1 keuskupan dibentuk 2 komisium, ya.
Jika kuria banyak, dapat dibentuk lebih dari satu komisium ya, kalau memang kurianya sangat berkembang. Kemudian komisium yang dibentuk ini tadi, yang baru dibentuk tadi, dia bertanggung jawab kepada presidiumnya tadi, yang 12 presidium itu menjadi asuhan langsung komisium. Maka komisium ini juga bertindak sebagai kuria terhadap 12 presidium asuhannya. Nah, seperti itu. Ini untuk pembentukan Dewan Komisium baru. Kemudian untuk membentuk sebuah Dewan Regia, ya, kelompatan 1 ya. Kelompatan 1. Nah, jadi kalau untuk Dewan Regia, nah ini kita beri contoh misalnya Regia Semarang. Regia Semarang ini mengasuh beberapa komisium, ya. Ada Komisium Surakarta, ada Komisium Purwokerto, ada Komisium Jogja. Nah, ini asuhan dari Regia. Jadi mengasuh beberapa komisium dan mengasuh banyak kuria juga, beberapa kuria. Tentu juga mengasuh presidium, ya. Jadi sebagai Dewan Regia juga bisa bertindak sebagai kuria terhadap presidium asuhannya. Nah, jadi di sini awal pembentukan regia ditunjuk oleh konsilium, ya. Jadi nanti seperti kami dulu mengusulkan kepada konsilium ada empat komisium. Saat itu adalah Komisium Semarang, Komisium Purwokerto, ada Komisium Yogyakarta, kemudian ada Komisium Surakarta. Nah, itu kita sampaikan ke konsilium, maka konsilium memberikan jawaban dari hasil pertimbangan oleh Senatus, maka dipilihlah Komisium Semarang ditingkatkan menjadi Regia Semarang. Nah, seperti itu. Jadi harus ada izin dari konsilium. Nah, walaupun sebagai Dewan Regia, Regia ini juga bertindak sebagai kuria terhadap presidium asuhannya tadi. Demikian untuk pembentukan Regia. Yang terakhir untuk pembentukan sebuah Dewan Senatus. Untuk membentuk sebuah Dewan Senatus, ya seperti yang baru kita lakukan 2019, yaitu kita membentuk Dewan Senatus baru di wilayah NTT, yaitu terdiri dari Regia Maumere, ya Regia Maumere bergabung ke Senatus Kupang, ya. Dulu Regia kita berikan juga kepada Senatus, kita usulkan kepada konsilium, ya. Senatus mengusulkan ke konsilium dengan wilayah, kemudian juga jumlah dan semua data-data yang dibutuhkan kita sampaikan ke konsilium. Ada 2 regia yang sama kuat. Nah, lalu dari hasil pertimbangan konsilium maka regia yang ditingkatkan menjadi senatus adalah Regia Kupang. Nah, itu seperti itu. Jadi, sebuah senatus itu mengasuh regia, mengasuh beberapa komisium, beberapa kuria, dan juga mengasuh presidium. Nah, jadi sebagai Dewan Senatus pun, Dewan Nasional juga bertindak sebagai kuria, yaitu mengasuh presidium-presidium asuhannya, selain dapat tambahan mengasuh dewan, yaitu mengasuh dewan kuria, kemudian mengasuh dewan komisium, dan juga mengasuh regia. Nah, seperti itu. Dan jangan lupa bahwa pemimpin rohani diangkat oleh uskup setempat di mana senatus itu berada. Nah, jadi kalau Senatus Malang, SK-nya dari Bapak Uskup Malang. Nah, seperti itu. Ya, kalau di Senatus Jakarta pasti dari Uskup Jakarta, kemudian Kupang juga dari Uskup Agung Kupang. Ya, seperti itu. Ini teknis pembentukan sebuah dewan tadi. Ya. Next. Nah, untuk apa dibentuk sebuah dewan? Apa tujuannya, gitu ya? Kok harus ada dewan itu untuk apa? Nah, tujuannya adalah menjaga agar sistem Legio Maria dijalankan dengan teliti oleh dewan maupun presidium dan semua anggota asuhannya. Jadi keberadaan sebuah dewan itu untuk menjaga
presidium-presidium asuhannya atau dewan-dewan asuhannya semua dalam sistem legio, tidak ada yang melenceng dari sistem legio. Nah, sebagai dewan ini yang mengarahkan, ya, yang bertanggung jawab untuk semua kegiatan legio yang berjalan di daerah itu. Jadi kalau ada kesalahan penyalahgunaan Legio Maria, maka dewan itu yang harus bertanggung jawab. Kenapa kok bisa salah? Ya, karena misalnya ada peraturan-peraturan baru di presidium. Nah, itu dewan harus tahu. Kenapa kok ada peraturan seperti itu? Nah, dewan itu bisa membekukan presidium itu jika tidak sesuai dengan sistem legio. Nah, itulah gunanya ada sebuah dewan, menjaga agar sistem Legio Maria itu dijalankan dengan teliti dan dengan baik, begitu ya. Next. Nah, kalau tadi kita sudah tahu bagaimana cara membentuk sebuah dewan, bagaimana apa tujuan dibentuk sebuah dewan, sekarang bagaimana kita mengelola sebuah dewan. Nah, itu ya. Jadi, bagaimana kita mengelola sebuah dewan? Ini mungkin bisa kita bagi menjadi dua bagian besar, ya. Pertama, perwira dewan itu harus punya tim, ya, punya tim. Timnya apa saja? Ada tim koresponden, ada tim supervisi, ya, supaya dewan itu kuat, ya. Jadi kalau ada timnya, maka pekerjaan dewan itu bisa terlaksana dengan baik, ya, terlaksana dengan baik. Lalu nanti kita akan lihat teknis organisasinya bagaimana. Nanti akan kita bahas jika waktunya cukup. Nah, sekarang kita masuk ke berikutnya dulu, ke next. Kita masuk ke tim dari dewan, timnya dewan, ya. Timnya dewan itu tadi ada yang kita katakan sebagai tim koresponden. Untuk apa tim koresponden ini, ya? Karena kita memiliki wilayah yang cukup luas, ya. Kita memiliki wilayah yang cukup luas. Presidiumnya kita juga ada banyak di luar kota. Nah, keberadaan koresponden ini sangat membantu sekali, ya, sangat membantu sekali. Di mana tim koresponden ini kita minta dari para perwira, boleh dari perwira dewan asuhan, ya, boleh juga dari perwira presidium, boleh, ya. Jadi kita minta mereka yang berkenan atau yang bersedia menjadi timnya dewan kita, ya, tim korespondennya kita. Nah, tentu diberikan satu gambaran tugas mereka apa, begitu ya, diberi. Jadi nanti tim koresponden ini membantu perwira dewan dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap dewan dan presidium asuhannya yang jauh, ya, yang jauh. Jadi surat menyurat itu nanti yang melakukan adalah tim koresponden, ya, seperti Senatus di Indonesia, ya. Itu juga ada tim korespondennya. Jadi Senatus Malang tidak perlu melaporkan laporan dewannya ke konsilium di Dublin. Mahal ongkosnya, ya, mahal sekali, ya. Berapa biayanya kalau kami harus pergi ke Dublin untuk melaporkan laporan dewan, sehingga konsilium itu mengutus koresponden untuk Indonesia. Nah, seperti itu, ya. Jadi dulu Saudari Catherine Donohu, sekarang sudah ganti, ya. Nah, jadi koresponden inilah yang menerima notulen kita, dan nanti notulen kita itu akan dirangkum, bisa dikatakan dirangkum, lalu disampaikan per 3 bulan, ya, per 3 bulan di rapat konsilium. Nah, kemudian hasil dari laporan dewan kita yang disampaikan di konsilium itu nanti diberikan lagi suratnya ke Indonesia. Bagaimana tanggapan konsilium terhadap perkembangan Dewan Senatus Malang atau Dewan Senatus Kupang ataupun Dewan Senatus Jakarta. Nah, seperti itu koresponden. Nah, kalau ini tingkat komisium atau tingkat kuria, nah,
Jadi untuk tingkat kuria korespondennya mungkin kalau presidiumnya jauh-jauh boleh juga ada tim koresponden. Tetapi kalau misalnya presidiumnya masih dalam satu wilayah, keberadaan tim koresponden mungkin tidak begitu dibutuhkan ya. Tetapi kalau misalnya tingkat komisium dia memiliki presidium yang jauh, kemudian memiliki kuria yang jauh, maka keberadaan tim koresponden ini sangat dibutuhkan ya. Misalnya saja kita anggap saja kayak Komisium Makassar ya. Komisium Makassar itu ada kurianya ada di Toraja ya. Makassar dengan Toraja cukup jauh ya. Nah, boleh meminta maksudnya meminta dibentuk sebuah tim koresponden supaya nanti tim koresponden ini membantu komisium untuk berkomunikasi dengan kuria yang ada di sana ya, seperti itu. Jadi kalau nanti misalnya ada laporan dewan, maka kalau dari Toraja tidak bisa hadir, maka yang menyampaikan laporan dewan itu adalah tim korespondennya. Nah, seperti itu. Jadi koresponden ini menjalin hubungan secara teratur dengan dewan asuhannya atau presidium asuhannya. Kemudian tugas koresponden seperti yang saya sampaikan tadi, menyusun atau menyampaikan laporan dewan sesuai dengan notulen yang diterimanya. Kalau misalnya seperti Senatus punya presidium yang jauh, ya seperti di Manokwari misalnya ya, nah itu ada tim koresponden untuk Manokwari. Nah, tim koresponden inilah yang menghubungi presidium Manokwari untuk mengingatkan laporan tahunan. Kemudian kalau mereka tidak bisa hadir dalam rapat Senatus, maka tim korespondenlah yang membacakan notulen laporan tahunannya pada rapat Senatus. Nah, seperti itu. Kemudian menghadiri rapat dewan, ya. Jadi tim koresponden ini memiliki kewajiban untuk menghadiri rapat dewan tersebut, ya. Namun untuk pemilihan suara, misalnya pemilihan perwira, bahwa tim koresponden ini jika beliau bukan perwira dewan asuhan atau perwira presidium asuhan, maka tidak memiliki hak suara, ya, tidak memiliki hak suara. Itu. Kemudian menyampaikan notulen hasil rapat dewan yang diikuti. Jadi kalau sudah disampaikan laporan dewannya sudah disampaikan pada rapat dewan yang lebih tinggi tersebut, maka hasil rapat dewannya itu disampaikan kepada koresponden asuhannya itu. Begitu ya. Itu yang koresponden. Kemudian untuk supervisi, nah untuk supervisi ini untuk apa sih? Supervisi ini untuk menyemangati. Nah, bukan mencari kekeliruan, ya. Jadi jangan takut, ya. Kalau misalnya di supervisi itu tidak mencari kesalahan, ya. Tetapi tim supervisi yang hadir ini adalah menyemangati, ya. Jika ada sesuatu yang mau ditanyakan, maka boleh disampaikan kepada tim supervisi yang hadir pada saat itu, seperti itu ya. Jadi kehadiran supervisi ini melihat apakah misalnya dia mensupervisi sebuah presidium, dari kehadirannya dalam supervisi itu akan melihat, oh berarti setiap bulan mereka, setiap minggu mereka rapat, tugas-tugasnya ada, pemimpin rohaninya hadir. Nah, itu dari situ nanti akan disampaikan oleh tim supervisi ini pada rapat dewan bahwa presidium ini masih eksis. Ya, kalau misalnya pada saat supervisi presidiumnya nggak rapat, nah nanti pada waktu laporan di dewan disampaikan presidiumnya nggak rapat sudah 1 tahun. Nah, seperti itu misalnya ya. Jadi dewan itu tahu. Oh, kenapa ya kok bisa nggak rapat sampai 1 tahun? Misalnya seperti, oh pandemi, oh kalau pandemi kita bisa maklumin, nah seperti itu, ya. Nah jadi keberadaan supervisi ini sangat membantu dewan untuk menjaga sistem legio pada presidium-presidium maupun dewan asuhannya, apakah dijalankan dengan baik atau tidak. Kemudian
supervisi tadi membawa semangat cinta kasih dan kerendahan hati. Ya, ini yang penting, ini harus digarisbawahi ya. Kalau kita pergi supervisi ke suatu dewan atau ke sebuah presidium, nah ini yang kita bawa adalah pertama-tama adalah semangat kasih. Ya. Sudah bayar uang akad, tapi rumahnya nih masih belum keramik. Ya. Nah, dan semangat kerendahan hati. Nah, ini yang harus kita bawa ya, supaya dewan ataupun presidium yang kita kunjungi merasakan kehangatan cinta yang kita bawa itu ya. Kita bawa itu kepada mereka, dan mereka nanti setelah kita kunjungi semakin semangat, begitu ya. Kemudian waktu kita supervisi, apa yang kita lakukan? Ya, waktu kita supervisi, pertama-tama memang kita harus sampaikan dulu bahwa kami akan supervisi, kapan rapatnya, jam berapa, di mana, itu kita harus komunikasikan dulu. Lalu kita janjian, kami mau datang. Lalu waktu kita datang, maka kita mengikuti rapat mereka dengan seksama, dengan baik, memperhatikan mereka semua dengan cermat ya. Nah, setelah itu kalau kita diminta untuk memberikan wejangan singkat, ya sampaikan secara singkat, begitu ya. Lalu yang paling penting lagi adalah waktu kita memberikan wejangan itu adalah jangan lupa memberikan semangat kepada mereka. Jangan menyalahkan perwira pada saat rapat. Nah itu ya, itu digarisbawahi. Ya. Waktu kita supervisi, jangan sampai menyalahkan perwira ataupun menyalahkan anggota pada saat rapat. Nah, jadi pokoknya waktu kita supervisi harus kata-kata yang menyemangati. Jika memang ada sesuatu yang keliru, nanti di luar rapat, bicaralah dengan perwira. Tadi ada yang keliru, nanti diperbaiki. Nah, seperti itu. Jadi, tidak boleh menyalahkan perwiranya pada saat rapat, ya. Nah, itu dia. Jadi, di luar itu baru kita omong-omong dengan para perwira, supaya kalau ada yang keliru, kita luruskan. Nah, seperti itu. Kemudian kita memeriksa buku keanggotaan. Buku keanggotaan berarti bukunya wakil ketua, presensinya kita lihat. Oh, presensinya bagus, misalnya kan. Oh, bagus sekali. Nah, kita tanda tangan. Jadi di buku keanggotaan itu kita tanda tangan sudah disupervisi tanggal sekian oleh siapa, misalnya Hotmaida dan Murhayati, tulis Hotmaida Murhayati. Nah, seperti itu. Dengan notulen. Notulen kita periksa ya. Kemudian kita tanda tangani buku notulennya. Kita buat sudah disupervisi tanggal sekian oleh Hotmaida dan Murhayati, lalu kita tanda tangan. Begitu juga dengan buku bendahara, kita periksa, kita tanyakan apakah sudah diaudit. Nah, kalau belum diaudit, segera diaudit. Lalu kita tanyakan mungkin ada masalah, nah itu baru kita tanda tangan ya. Oke, dan juga mungkin agenda. Maaf, saudari Hotmaida, untuk durasinya sudah lebih dari. Oh, waduh, sebentar sedikit jadi lagi ya. Bisa dipercepat ya. Oke, saya percepat. Oke. Maaf ya. Nah, jadi agenda kerja ini kan ketua yang punya ya. Nah, ini kita lihat bukunya ketua, agenda kerjanya ya. Kemudian menyampaikan laporan tertulis dan lisan hasil supervisi dalam rapat dewan. Jadi kalau misalnya saya dengan Bu Mur tadi melakukan supervisi, maka dalam rapat senatus saya laporkan secara tertulis. Nah, contoh lembaran supervisi, next. Nah, ini ada contohnya di web senatus, bisa dilihat ya. Kemudian ini untuk visitasi ke dewan. Next, berikutnya. Next. Ini untuk visitasi ke presidium, ada formatnya ya, bisa dilihat di web senatus. Oke. Baik, yang terakhir, ini slide yang terakhir. Nah, apa sih tugas dewan itu? Nah, sebagai sebuah dewan, yang pasti tugasnya adalah mendidik dan mengawasi para perwira dalam pelaksanaan kewajiban dan
pengelolaan presidium. Kalau itu Dewan Kuria, ya. Jadi harus mengawasi para perwira apakah sudah menjalankan sistem legio dengan baik. Menerima laporan dari setiap presidium, kalau presidium laporan tahunan, setahun sekali. Kalau dia itu Dewan Komisium, Regia, dan Senatus, berarti menerima laporan Dewan 3 bulanan atau 4 bulanan. Kemudian tukar-menukar pengalaman, itu tugas Dewan ya. Kemudian mempertimbangkan tugas baru. Jadi setiap tahun diupayakan ada tugas-tugas baru yang akan digarap. Atau mempertahankan tugas yang ada, jangan sampai hilang. Kemudian menciptakan standar mutu yang tinggi. Ya, diharapkan Dewan itu selalu membuat suatu cara supaya presidium-presidium asuhan atau dewan-dewan asuhan bisa menjalankan tugasnya dari tahun ke tahun lebih baik lagi. Menjaga agar setiap legioner menjalankan kewajiban dan bertugas sesuai dengan yang ada, ya, maksudnya di buku pegangan ya, tugas-tugasnya dan tugas-tugas baru yang bisa dirintis. Dan tentunya tugas kita itu harus memuaskan umat yang kita layani. Lalu yang tidak kalah penting yang terakhir adalah bahwa semua dewan agar selalu melakukan perluasan, ya, perluasan Legio Maria. Nah, nanti bagaimana program-program perluasan nanti akan kita bicarakan pada pertemuan sesi berikutnya. Ya, untuk sistem-sistem Legio nanti akan kita bicarakan pada sesi berikutnya. Sedangkan hari ini ataupun pertemuan kali ini materinya sampai di sini dulu karena saya sudah diingatkan sudah habis waktunya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih Saudari Hotmaida atas penjelasan yang sudah sangat gamblang ya. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, jika ada pertanyaan dapat menyampaikan melalui kolom chat atau bisa juga secara langsung nanti pada sesi tanya jawab dengan cara klik tombol raise hand pada tombol reaction, ya, ada raise hand, silakan bisa bertanya langsung nanti pada sesi tanya jawab. Sekarang untuk sekedar meringankan pikiran kita ya setelah berkonsentrasi untuk mendengarkan penjelasan tadi dari Saudari Hotmaida, kita akan melakukan ice breaking yang akan dipandu oleh Saudari Dea. Kepada Saudari Dea kami persilakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Tadi sudah kita dengarkan tentang bagaimana susunan dewan. Nah, serius sekali begitu ya. Saya melihat wajah dari Bapak Ibu sekalian mengikuti dengan benar-benar luar biasa gitu, penuh semangat. Nah, ini mungkin sekalian meringankan gitu ya. Sebelum kita akan lanjut kepada sesi tanya jawab seperti itu. Nah, untuk kali ini saya akan membawakan kuis. Semoga screen saya bisa tampak di layar Bapak Ibu sekalian. Apakah sudah tampak? Ya, sudah nampak. Baik, terima kasih. Baik, ini adalah kuis Siapakah Aku. Nah, bagaimana cara bermainnya? Begini, jadi silahkan tebak siapa nama tokoh yang ada pada gambar. Nah, Bapak Ibu nanti bisa menuliskan jawabannya pada kolom chat ya. Jadi diketik seperti itu. Diketik pada kolom chat, nanti kalau Open Week akan bingung, kami lihat siapa ini yang berbicara gitu ya. Jadi agar bisa tahu siapa yang menjawab duluan, maka terus di kolom chat dan jadilah yang paling cepat dan paling tepat agar kami bisa melihat. Nah, chatnya for everyone ya, jadi tidak terkhusus kepada 1-2 orang, tapi di semuanya, for everyone, begitu. Nah, ini ada 6 gambar. Nah, untuk yang pertama, mari siap-siap ya Bapak Ibu untuk menaruh jarinya di kolom chat gitu ya, untuk mengetik yang pertama. Nah, ini adalah artis ya, pemain sinetron. Bapak Ibu siapakah ini? Ditulis
nama artisnya. Saya hitung ya. Nanti ada teman-teman yang akan cek ini di kolom chat ini sudah yang menjawab. Banyak, luar biasa. Luar biasa ya. Ternyata kecepatan mengetiknya Sonic ya. Baik. Jawabannya adalah betul, Anjasmara, luar biasa. Lanjut pada soal yang kedua. Apakah tahu ya kalau ini? Nah, ini adalah artis penyanyi wanita. Siapakah dia? Mari Bapak Ibu silakan tulis di kolom chat. Luar biasa juga nih. Wow. Siapa ya? Dan dia adalah, betul, Syahrini. Ya, ini kembaran saya ya Bapak Ibu ya. Cuman saya nih kena baking soda, jadi mengembang gitu. Oke, langsung masuk pertanyaan yang ketiga. Dia adalah penyanyi legend ya. Siapakah dia? Saya jamin ini ibu-ibu ini yang pertama menulis. Wah, luar biasa. Cepat sekali. Oke, siapa? Saya tutup ya jawabannya. Betul, beliau adalah Rhoma Irama. Nah, begadang, jangan begadang. Ini makanya jangan terlalu lama biar kita tidak begadang. Nah, ini sudah pertanyaan ketiga. Jadi agak serius kan nih. Pertemuan legio, jadi biar tidak kena kutukan gitu ya, tetap menyantumkan ya, tokoh legio. Nah, siapakah beliau? Nggak kalah cepet ya. Ternyata banyak yang sudah langsung, luar biasa, lebih cepat. Betul, jawabannya adalah Bapak Frank Duff. Wah, memang patut ini sebagai perwira dan calon perwira. Tapi yakin kalau misalnya bisa jawab pertanyaan yang kelima, beliau juga termasuk legioner. Nah, iya, siapakah beliau? Ada yang bisa jawab? Oh, ada yang menjawab juga cepat. Bukan Rhoma Irama lagi ya ini. Oke, luar biasa. Nanti saya akan lihat ya, cek siapa ini yang pertama ini dan siapa yang tepat. Beliau adalah Romo Emil. Nah, ini fullnya. Wah. Ini yang terakhir ini. Terakhir ini penentu. Dicari yang paling susah. Semoga bisa menjawab ya Bapak Ibu. Ini juga legioner. Ya. Siapakah beliau? Nanti yang menang dapat hadiah dari yang foto terakhir ini. Wow, ternyata terlalu mudah mungkin ya soalnya. Betul, jadi beliau adalah Bu Hotma. Loh, ketutupan lagi fotonya. Tapi betul ya. Baik, terima kasih. Nah, itu tadi sudah pemanasan jarinya ya, gitu ya. Jadi sudah cepet-cepetan ngetik gitu, luar biasa sekali Bapak Ibu. Nah, semoga sudah lebih fresh lagi ya, lebih rileks lagi untuk mengikuti kegiatan kita yang selanjutnya. Baik, saya kembalikan kepada Saudari Rina untuk melanjutkan kegiatan kita malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih Saudari Dea sudah memandu kita semua ya untuk sekedar refreshing setelah tadi mendengarkan penjelasan dari Saudari Hotmaida. Saya mengucapkan terima kasih atas antusiasme ya dari Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, baik dalam mendengarkan penjelasan maupun mengikuti ice breaking pun itu sangat kelihatan sekali antusiasmenya ya. Saya bangga sekali. Baik, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Sekali lagi saya mengulang bahwa pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom chat maupun bisa secara langsung dengan menekan tombol raise hand. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Pertanyaan yang pertama melalui kolom chat itu berasal dari Elia dari Presidium Bunda Gereja Kediri dengan pertanyaan, tim koresponden apakah sama dengan tim visitator? Mohon Saudari Hotmaida bisa langsung menjawab. Silakan. Untuk tingkat presidium
itu mungkin tidak memiliki yang namanya tim koresponden maupun tim visitator ya. Tetapi kalau diminta oleh Dewan, misalnya Kediri itu kan tergabung ke Komisium Surabaya. Lalu Komisium Surabaya meminta perwira presidium atau anggota presidium sebagai tim koresponden atau tim supervisi, boleh. Nah, jadi bisa juga Dewan Komisium meminta beliau itu sebagai tim koresponden, bisa juga sekaligus sebagai tim visitasi. Tapi tugasnya berbeda, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau tim koresponden itu kaitannya dengan surat menyurat, ya, surat menyurat, kemudian notulen, penyampaian laporan. Nah, itu tugasnya tim koresponden. Sedangkan untuk supervisi itu tugasnya adalah mengunjungi, ya, mengunjungi presidium maupun mengunjungi dewan sesuai dengan program yang diberikan oleh dewan, di mana kita diangkat sebagai tim supervisi atau tim koresponden. Begitu. Kira-kira jelaskah jawaban saya ini? Ya, baik. Jelas. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya, Saudari Maja. Pertanyaan yang kedua dari Saudari Kristina yang berasal dari Bandung, Mamasa, Sulawesi. Enggak kelihatan. Ya. Ya. Pertanyaannya adalah, untuk kuria yang jumlah presidium asuhannya kurang dari 10, bagaimana dengan laporan tahunan? Bolehkah diganti dengan laporan catur wulan atau dalam selang waktu tertentu? Oke. Silakan menjawab. Baik. Nah, untuk presidium yang untuk kuria yang anggotanya mungkin, ya, seperti kurianya Senatus yang agak ramping itu adalah Banyuwangi mungkin ya. Banyuwangi karena memang daerahnya daerah hijau. Begitu juga dengan Madura, ini kan daerah hijau ya, memang ya. Artinya memang umat Katoliknya nggak banyak ya, nggak banyak di sana, sehingga kurianya itu presidiumnya agak ramping. Maka untuk laporan tahunan memang setahun sekali ya, setahun sekali, tetapi mungkin bisa diprogramkan setiap, misalnya dalam 1 tahun itu kan dia hanya memiliki 4 presidium atau 5 presidium, itu diatur misalnya 2 bulan sekali ada yang laporan tahunan seperti itu ya. Nah, kalau pas bulan tertentu tidak ada yang laporan tahunan, bisa diisi sedikit pembinaan ya oleh pemimpin rohani atau oleh asisten pemimpin rohani, atau bahkan dari ketua boleh memberikan sedikit motivasi bagi para presidium yang hadir pada saat itu. Nah, seperti itu. Jadi memang selalu disemangati supaya semua presidium itu berusaha untuk memperluas presidiumnya sehingga bisa membentuk presidium-presidium baru dan kuria itu menjadi lebih sehat. Seperti itu. Jadi kuria memprogramkan. Jadi jangan dihabiskan misalnya 5 presidium Januari, Februari, Maret, April, Mei habis, terus lainnya kosong. Jangan seperti itu, tetapi diatur sedemikian rupa. Misalnya 2 bulan sekali ada yang laporan tahunan. Nah, misalnya pas waktu dijadwalkan laporan tahunan, presidiumnya nggak bisa hadir karena ada halangan tertentu, berarti di bulan berikutnya itu bisa dilakukan laporan tahunan tersebut. Gitu. Baik, terima kasih Saudari Fatma atas penjelasannya. Bapak Ibu saudara-saudari legioner yang terkasih, saya mengingatkan kembali di sela-sela kita melakukan tanya jawab, silakan untuk mengisi daftar hadir pada Google Form yang sudah dicantumkan pada kolom chat, karena nanti akan diperlukan untuk membuat sertifikat. Terima kasih. Selanjutnya ada permintaan dari Saudari Yanti dari Merauke akan bertanya secara langsung. Tadi sudah disampaikan seperti itu melalui kolom chat kepada Saudari Yanti.
Di Apakah sekolah. masih terhubung? Kami persilakan. Iya. Baik, terima kasih. Saya mau bertanya pada Bu Hotma, apa syarat pembentukan Dewan Presidium yang baru? Yang kedua, berapa lama waktu yang ideal untuk masa asuhannya pembentukan presidium baru itu? Yang ketiga, jika jarak presidium baru dengan kuria kurang lebih 2 jam perjalanan, apa bisa 1 kali pertemuan langsung diresmikan? Berapa kali pembinaan presidium baru bisa diresmikan? Idealnya itu berapa kali? Oh, sama ya pertanyaannya ya tadi dengan masa asuhan. Ya, gitu aja Bu Hotma. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Nah, ini pertanyaan pertama tadi, Mbak Rina tadi, bagaimana membentuk presidium baru, begitu ya? Iya, apa syarat pembentukan Dewan Presidium? Baik. Nah, jadi pertama-tama kalau kita mau membentuk suatu presidium, tentu kita menemui pastor paroki setempat dulu. Ya, itu dulu yang kita lakukan. Jadi kita ke sana, kita audiens dengan Bapak Pastor atau ya pastor ya. Kita sampaikan bahwa di sini sudah banyak ada yang mau ikut legio pastor. Nah, kami mau membentuk sebuah presidium. Pastor maukah mendampingi? Nah, jadi kita komunikasi dengan pastor. Nanti pastor akan memberikan tanggapan ya pasti. Nah, kalau misalnya pastor belum boleh terbentuk. Nah, kalau belum kata-kata pastor belum bisa dibentuk, enggak apa-apa. Jadi kita besoknya bulan depannya lagi ditanyakan lagi, bagaimana pastor? Ini sudah banyak loh anggota legio yang mau membentuk presidium. Bagaimana? Kita ajak juga anggota presidium itu supaya anggota presidium itu langsung bicara dengan Bapak Pastor ya. Nah, kemudian pasti pastor menyetujui, apalagi kalau dilihat bahwa legioner itu sangat membantu pastor dalam tugas pelayanannya. Nah, kalau sudah ada izin dari pastor, maka nanti Dewan Kuria izin untuk memberikan pembinaan, mengumpulkan para anggota-anggota tadi yang mau jadi anggota presidium tadi. Dijelaskan bagaimana itu sebuah presidium, apa saja yang dilakukan untuk rapat presidium, apa yang harus ada. Jadi properti yang dibutuhkan dalam rapat presidium itu disampaikan juga, ya. Nah, sangat baik sekali jika kuria bisa menyumbangkan misalnya taplak meja, buku pegangan, patung Bunda Maria, atau apalah yang bisa disumbang oleh kuria untuk membentuk sebuah presidium di tempat itu. Syukur-syukur Romo langsung mengatakan, saya akan bantu semua dananya. Wah, ini sangat baik sekali ya, dukungan yang sangat menyenangkan dari pastor ya, karena pastor juga mendukung terbentuknya suatu presidium itu. Setelah kita sudah memberikan pembinaan, maka kita dampingi dulu. Karena rapat presidium itu kan setiap minggu. Nah, lalu Dewan Kuria kan mungkin tidak bisa datang setiap minggu, karena tadi jaraknya yang 2 jam sekali itu ya. 2 jam, jaraknya kan jauh sekali ya. Nah, setidaknya sebulan sekali dikunjungi ya. Nah, lalu 3 bulan nanti sudah mereka berjalan dengan baik. Nah, setelah 3 bulan kuria menghubungi pastor lagi. Pastor, mereka sudah jalan dengan baik. Kami merencanakan mau meresmikan presidium ini. Nah, minta pastor hadir dalam rapat presidium itu dan memberikan berkat kepada para perwira dan anggota presidium itu. Nah, seperti itu. Nah, dengan demikian, maka presidium itu sudah sah menjadi presidium definitif di tempat itu. Dan jangan lupa, peresmiannya yang paling penting adalah di Dewan Kuria. Ya. Jadi mereka harus datang ke
rapat kuria. Rapat kuria. Ya, jadi setiap bulan mereka harus datang ke rapat kuria. Jadi perwira-perwira yang sudah dibentuk ini tadi, kalau tidak bisa empat-empatnya hadir dalam rapat kuria, maka mungkin bisa diwakili oleh dua perwira datang dalam rapat kuria secara bergantian. Misalnya bulan pertama mereka datang rapat kuria diwakili oleh ketua dengan sekretaris misalnya. Bulan keduanya wakil ketua dengan bendahara. Bulan ketiganya mereka hadir semua berempat. Nah, saat itu disahkan di rapat kuria. Jadi sahnya mereka itu sebagai presidium adalah di rapat dewan kuria. Nah, sedangkan pengukuhannya istilahnya ya, pengukuhannya itu adalah di presidium mereka setelah mereka kita sahkan di dewan kuria. Nah, untuk pengukuhannya itu kita minta kesediaan pastor untuk memberikan berkat kepada mereka. Syukur-syukur pastor bisa memberikan misa khusus untuk berdirinya presidium baru tersebut. Demikian Bu Yanti, apakah penjelasan saya sudah terjawab? Bisa diterima. Oh, baiklah. Terima kasih Bu Hotma. Iya. Baik, terima kasih Ibu Yanti dan Saudari Hotmaida yang telah memberikan penjelasan. Saudara-saudari legioner yang terkasih, karena banyaknya pertanyaan ya, jadi ada banyak yang raise hand, ini ada 7 partisipan yang raise hand. Sementara waktu kita terbatas ya, hanya sampai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Saya mohon kepada yang masih memiliki pertanyaan bisa menuliskan di kolom chat, karena nanti akan dijawab melalui video yang diupload oleh YouTube Senatus ya. Saya beri kesempatan kepada yang raise hand, yaitu Saudari Helda Lumi, untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih. Bisa kedengaran suaranya? Bisa. Halo? Bisa. Ave Maria. Oke. Maria Ave. Iya. Begini Bu, yang ingin saya tanyakan tentang struktur Legio. Kalau dari Presidium, Kuria, Komisium, Senatus saya sudah mengerti. Tetapi saya mohon pencerahan dan penjelasan kembali fungsi daripada Konsilium dan Regia. Itu saya belum paham betul. Mohon penjelasan Bu. Baik. Ya, baik, terima kasih. Saya tayangkan untuk yang tadi Dewan ya. Iya. Oke. Nih ya. Jadi bisa kelihatankah? Bisa kelihatan. Oh iya. Sorry Bu, tadi saya terlambat pakai link yang lama, jadi saya tidak ikut ini. Minta maaf ya Bu. Tadi terlambat ada pakai link yang lama. Ternyata sudah dijelaskan tadi. Minta maaf ya, jadi mohon tidak apa-apa Kang Bu. Iya, tidak apa-apa. Nah, jadi di sini ada dewan-dewan. Jadi dewan itu mulai dari Konsilium, Senatus, Regia, Komisium, Kuria. Nah, jadi Regia itu atau pra-Senatus bisa kita katakan ya. Nah, jadi Regia itu sebelum jadi Senatus. Bisa kita katakan pra-Senatus seperti itu. Sedangkan kalau Konsilium itu cuma satu, ada di pusat. Ya, Dewan Internasional itu adalah Konsilium, hanya ada satu di dunia ini, satu ada ya, yaitu di Dublin. Nah, itu ya Ibu ya. Mungkin sudah jelas ya. Nanti PPT-nya bisa nanti dikirimkan juga. Oke, baik. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih. Saya beri kesempatan satu lagi pada yang raise hand ya. Kali ini kepada Saudara Hugo Layadi. Saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Ya, selamat malam. Selamat malam. Saya Hugo Layadi dari Presidium Ratu Surga, Makassar ya, Paroki Gotong-Gotong. Yang saya mau tanyakan nih kepada Ibu Hotmaida ya, mengenai prosedur pemilihan perwira, baik itu Presidium atau di atasnya gitu. Apakah harus selalu mengacu kepada cara-cara yang ditetapkan dalam buku pegangan
atau bisa melalui cara yang lain. Kemudian, apakah setiap pemilihan perwira itu perlu tidak dihadiri oleh dewan yang lebih tinggi di atasnya? Dan apakah kalau tidak ada, apakah pemimpin rohani bisa mengambil alih tata cara pemilihan dewan dengan di luar ketentuan dari buku pegangan? Kira-kira itu yang saya mau tanyakan, Bu Hot. Terima kasih. Oh, baik sekali pertanyaannya Pak Hugo. Nah, sebenarnya materi saya ini masih setengah. Materinya ini masih setengah, masih ada nanti sistem ya. Jadi setelah sesi ini nanti ada sistem legio, ada sistem keperwiraan, ada banyak sistemnya nanti ya. Sebenarnya akan di situ saya jelaskan. Tapi mungkin penjelasannya kalau dijawab sekarang ini kok kayaknya nggak cukup waktunya ya, nggak cukup waktunya Pak Hugo. Ya. Nanti pertanyaan Pak Hugo ini nanti difokuskan di sesi yang ketiga ya, nanti pembinaan sesi ketiga Pak Hugo. Karena nanti saya akan berikan tata cara pemilihan perwira ya, tata cara pemilihan perwira itu nanti akan saya berikan pada sesi berikutnya. Mohon maaf ya Pak Hugo ya, karena ini agak panjang memang menceritakannya. Ya, karena tidak ada ini ya Bu ya, schedule yang kami tahu materi-materi tiap bulannya apa gitu. Oh iya, jadi nanti akan diberitahu di akhir pertemuan ini nanti akan ada pemberitahuan. Jadi pertemuan yang akan datang itu nanti akan membahas tentang sistem legio ya, baik itu nanti sistem pemilihan perwira, sistem kunjungan, sistem rapat, ada beberapa sistem yang nanti kami akan sampaikan supaya nanti para perwira dewan bisa menyampaikan kepada presidium asuhannya atau ke dewan asuhannya. Begitu Pak Hugo. Jadi sementara ini saya pending dulu ya jawabannya Pak Hugo. Ya, saya pending dulu karena nanti akan saya jelaskan di sesi yang ketiga. Begitu Pak Hugo. Ya, makasih. Ya, sabar. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hugo dan juga saudara. Untuk sekarang ini fokus ke pengelolaan dewan dulu, maksudnya pembentukan dewan, pengelolaan dewannya. Nanti baru ke sistemnya akan kami bahas pada sesi ketiga nanti. Mungkin dari Makassar, Bu Wati mungkin dulu, Bu Wati. Baik, terima kasih. Selamat sore Bu Hotma dan selamat sore saudara-saudari yang terkasih. Pertanyaan saya Bu Hotma berkaitan dengan pembentukan Dewan Kuria. Menurut penjelasan tadi apabila semua sudah dipertimbangkan, kemudian kita akan membentuk Dewan Kuria. Misalkan di dalamnya ada, di satu tempat ini ada 6 presidium. Apakah kita memilih salah satu dari presidium yang kita anggap yang kuat ya, yang bisa kita anggap bisa menjadi kuria? Apakah kita pilih salah satu presidium tersebut, kemudian perwira presidium tersebut langsung kita pilih menjadi perwira Dewan Kuria, kemudian nanti presidiumnya itu kita bentuk lagi, pilih lagi perwira baru untuk presidiumnya yang tadi ditinggalkan itu. Demikian Bu Hotma. Baik. Jadi dalam suatu tempat atau suatu daerah tadi ada 6 presidium. Iya. Nah, kemudian komisio mau membentuk kuria di sana, begitu ya? Betul, iya. Nah, lalu di sana akan dibentuk sebuah kuria. Karena ini kuria, kan sudah ada presidium-presidiumnya. Ya. Diajak runding para perwira. Nah, para perwira itu diajak runding, bicara. Jadi kalau dari 6 kali 4 berarti ada 24 perwira. Ya. Nah, 24 perwira ini diajak untuk berembuk. Kira-kira siapa yang berkenan mau jadi pelayan? Ini kan jadi perwira itu kan pelayan ya. Ya. Nah, karena kalau kita tunjuk nanti malah nggak jalan. Oh iya. Jangan. Jadi kita aja bicara 24 perwira tadi, ini kita mau buat kuria baru di sini. Nah, kira-kira di antara yang 24 ini yang berkenan, yang mau menjadi ketua siapa?
Berarti harus ada kesepakatan ya, bersepakat jadi ya. Kalau misalnya ada 4 mau jadi perwira kuria, berarti diadakan pemilihan kan? Iya. Diadakan pemilihan. Calon ketua kurianya ada 4. Iya. Kalau semua bersedia loh ya. Iya. Tanyakan dulu, bersedia nggak jadi ketua kuria? Bersedia. Oh, bersedia semua. Maka nanti diadakan pemilihan. Diadakan pemilihan. Lalu nanti berikutnya pemilihan wakil ketua. Jadi harus dicari dulu calon ketua, calon wakil ketua, calon sekretaris, dan calon bendahara. Ya, nanti memang ini juga akan saya sampaikan pada waktu sesi yang akan datang. Tetapi tekniknya pembentukan dewannya seperti itu, Bu. Ya, tekniknya adalah kita ajak mereka bicara, kemudian nanti baru diadakan pemilihan ketua kurianya. Nah, untuk pemilihannya nanti akan saya sampaikan sesi ketiga. Begitu. Ya. Baik, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu Wati. Sekali lagi saya mengulang kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan karena keterbatasan waktu kita ya, silakan disampaikan melalui kolom chat ya. Nanti semua ini pertanyaan banyak yang tak raise. Iya. Semua pertanyaan akan kami jawab melalui video yang akan diupload di YouTube Senatus. Ya, baik. Mohon maaf sekali lagi karena tidak bisa menjawab secara langsung pertanyaan dari Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Sekarang kita akan masuk ke bagian pengumuman yang akan disampaikan oleh Saudari Wiwi. Kepada Saudari Wiwi kami persilakan. Suaranya belum, Bu Wiwi. Suaranya belum. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Oke, sudah. Sudah. Baik, terima kasih. Untuk pengumuman malam hari ini yang berkaitan dengan Senatus dan Dewan serta Presidium, yang pertama rapat tim koresponden Senatus bersama Dewan dan Presidium yang akan menyampaikan laporan pada bulan Maret nanti akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 pukul 16 waktu Indonesia Barat melalui Google Meet. Nanti linknya akan disampaikan menyusul. Kemudian untuk pertemuan pemimpin rohani dan asisten pemimpin rohani juga akan dilaksanakan melalui Google Meet pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk pertemuan pemimpin rohani dan asisten pemimpin rohani, undangan sudah dibagikan di WhatsApp grup Info Senatus. Berikutnya untuk pembinaan selanjutnya, nanti untuk sesi ketiga pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Link Zoom juga akan diberikan menyusul kalau sudah mendekati acara. Dan saya mohon untuk semua partisipan pada sore hari ini untuk mengisi daftar hadir. Jadi tidak menuliskan satu persatu kecuali yang memang sangat-sangat kesulitan, boleh di WhatsApp grup pembinaan 1 dan 2, tetapi sedapat mungkin tolong diupayakan mengisi melalui Google Formulir. Demikian untuk pengumuman pada malam hari ini. Kita masuk ke penghujung acara. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah di dalam ruang Zoom ini ada pemimpin rohani atau romo yang mengikuti acara? Tidak ada sepertinya. Ada. Sebelum doa penutup, kita nanti akan berfoto dulu ya.
Iya. Foto Baik. dulu berarti sekarang. Ya, sekarang kita Senyum. foto dulu. Silahkan kameranya dibuka. Mas Cornel memandu untuk berfoto, silahkan. Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Saya akan pandu untuk foto bersamanya. Di tempat saya ini ada 11 slide, jadi ada 11 tampilan. Akan tetapi saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara-saudari berada di bagian mana. Jadi tetap pasang wajah tersenyum sampai saya lakukan 11 kali pengambilan gambar. Terima kasih. Saya akan mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Kemudian saya lanjutkan slide kedua. 1, 2, 3. Saya lanjutkan lagi dengan slide yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, saya lanjutkan dengan yang keempat. 1, 2, 3. Saya lanjutkan dengan yang kelima. 1, 2, 3. Saya lanjutkan lagi dengan yang keenam. 1, 2, 3. Yang ketujuh. 1, 2, 3. Ke-8, 1, 2, 3. Ke-9, 1, 2, 3. Yang ke-10, 1, 2, 3. Oke, yang terakhir, halaman terakhir, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Saya kembalikan kepada Bu Rina selaku MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Cornel yang sudah membantu kita untuk mengabadikan ya kehadiran kita pada sore dan malam hari ini. Kita sampai di penghujung acara. Kita akan menutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan berdoa. Sebelumnya saya selaku MC mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian, antusiasme, partisipasi dari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dalam acara pembinaan secara virtual ini. Sampai jumpa pada pembinaan selanjutnya, sesi ketiga yang nanti akan kami sampaikan secara lanjut pada informasi grup. Kita akan menutup acara kita pada malam hari ini dengan doa yang akan dipandu oleh Saudari Lili. Pada Saudari Lili kami persilakan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Kita buka dengan tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Murah, kami bersyukur atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami untuk lebih mengenal Dewan dan Presidium di dalam Legio Maria. Semoga dengan perkenan-Mu, setelah mengikuti acara tersebut, kami dapat mengelola Dewan dan Presidium dengan lebih baik. Kiranya Yesus dan Bunda Maria merestui semua niat baik para legioner. Dan kami juga mohon penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami juga beroleh kesehatan, sehingga kami senantiasa dapat memuliakan nama-Mu dimanapun dan kapanpun kami berada. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Saudari Lili dan Bapak Ibu saudara sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan yang selama kami menyampaikan hari ini. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa lagi. Sampai ketemu bulan Maret.
Selamat malam, makasih Bu Hotma. Ave Maria. Maria Ave. Malam, Ave Sampai Maria. jumpa. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Ave Maria. Maria Ave. Maria Ave. Selamat malam semuanya. Malam. Ave Maria. Maria Ave. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Terima kasih.